Hari Minggu yang cerah. Kesibukan dan kegaduhan sedang mewarnai rumah keluarga Didi. Mereka berencana pindah ke rumah Bobby pada hari ini. Didi dan kedua putrinya tampak sibuk mengemas barang-barang pribadi mereka. Prita bahkan ikut mengangkut kardus-kardus berisi buku-buku ke dalam sebuah mobil box yang terparkir di halaman depan. Hari itu mereka sedang siap-siap pindah ke Menteng bersama Bobby. Bobby pun tak kalah sibuknya. Ia membenahi salah satu kamar di rumahnya untuk Prita dan Laura. "Sayang, kamar ini adalah kamar kalian, jadi kalian harus merawatnya dengan baik ya nak," kata Bobby dengan penuh rasa cinta kepada Laura dan Prita. Bi Inah sangat gembira. Pembantu yang sudah bekerja 15 tahun bersama Bobby itu terharu melihat tuannya sekarang memiliki sebuah keluarga baru. Walau Bi Inah tahu hubungan Didi dan Bobby sebagai sepasang kekasih, ternyata hal itu tetap tidak mengurangi rasa hormatnya. Baginya yang penting Bobby tak hidup sendiri lagi. "Prita, besok Om antar kamu ke sekolah. Tapi Prita harus pergi sekolah sendiri lusa. Om akan minta sopir kantor untuk mengantar jemput kamu," ucap Bobby dengan sayang. "Bob, terima kasih ya atas semua yang telah kamu berikan padaku dan anak-anak," ujar Didi dengan haru. Esok paginya, Prita dan Laura bangun lebih awal. Tanpa disuruh, mereka ikut membantu pekerjaan rumah yang biasanya dikerjakan Bi Inah. Mereka tidak mau menjadi anak manja dan terlena dengan fasilitas yang telah diberikan Bobby. Didi tersenyum bangga melihat hal itu. Ia bahkan menasihati kedua putrinya untuk selalu membantu Bi Inah. Usia Bi Inah yang sudah tak muda lagi membuat Prita jatuh kasihan padanya. "Bi, mulai sekarang saya akan bantuin ya, biar Bibi tidak terlalu capek dan tetap awet muda. Sejak kecil Prita sudah biasa bantuin ibu," ujar Prita dengan wajah ceria. Bi Inah hanya tertawa mendengar ucapan gadis itu. "Wah, Bobby, aku tidak menyangka Prita bisa sekolah di sini. Tempat ini adalah impian banyak anak-anak. Fasilitasnya lengkap dan canggih," ucap Didi ketika mereka pergi mengantar Prita pada hari pertamanya masuk sekolah. Setelah mengantar Prita hingga tiba di pintu gerbang sekolah, Bobby gantian mengantar Didi. "Sayang, kamu jangan begitu. Hari ini biar aku antar kamu. Besok kamu pakai mobil yang satunya, biar tenagamu gak habis di jalan. Kita berdua kan masih ada kewajiban untuk membesarkan anak-anak. Makanya kita harus pandai jaga diri ya." Ucapan Bobby membuat hati Didi tersentuh. Dia merasa bersyukur telah memilih pria yang tepat untuk dicintainya. Sepeninggal Intan, Didi berusaha kembali merintis usaha kontraktornya. Modal awal usaha ia peroleh dari hasil penjualan rumah di Cijantung. Meski usahanya masih berskala kecil, namun Didi senang dengan pilihan pekerjaannya. Memang tidak setiap hari Didi beruntung dalam mendapatkan order, tapi selalu saja ada kesibukan yang menantinya di kantor. Seperti hari itu, saking asiknya bekerja, Didi tertidur di ruang istirahat karyawannya. Tanpa disadari, jarum jam dinding sudah menunjukkan pukul 7 malam. Bobby dan Laura berdiri mematung di depan pintu memperhatikan Didi yang tertidur pulas. Didi kaget bercampur senang, tak kala Bobby dan Laura membangunkannya. "Bob, mengapa kamu harus menjemputku? Aku bisa pulang sendiri kok. Tak perlu memperlakukan aku seperti ini. Biarkan aku mandiri. Kalau tidak,
nanti kamu malah kerepotan sendiri, ucap Didi. Baiklah Di, sebenarnya tadi aku pengen beli buah sama Laura saja, tapi tiba-tiba terpikir olehku untuk melihat tempat usahamu. Lain kali aku pasti akan telepon kamu kalau mau ke sini deh. Aku nggak akan datang mendadak seperti ini lagi, jawab Bobby sambil tersenyum. Bobby sadar, tampaknya Didi mulai terusik dan kikuk bila terlihat berduaan dengannya di kantor itu. Ia tak ingin pegawai kantornya menaruh kecurigaan pada hubungan spesial mereka. Aduh, senyum Bobby begitu indah dan menenteramkan hatiku malam ini, batin Didi dalam hati. Ia menelan ludahnya. Didi makin mencintainya dan berusaha untuk tidak merusak suasana hatinya dengan bersikap lebih manis. Ia menyesal telah berlaku sedikit kasar, tapi ia yakin Bobby tetap menyayanginya. Akhir-akhir ini rasa sayang itu semakin merasuk dalam hati dan jiwanya. Semua perlakuan Bobby padanya telah membuat Didi merasa dihargai dan dicintai. Bobby bisa menjaga perasaan dan menjaga wibawa Didi di depan kedua putrinya. Kamar Didi yang bersebelahan dengan kamar Bobby dihubungkan dengan connecting door tersembunyi. Mereka tak ingin anak-anak mengetahui hubungan asmara itu. Didi sayang, aku merancang kamar ini untuk menjaga kenyamanan kamu. Aku ingin kita tetap senang di rumah ini. Jujur, aku tidak mau ceroboh untuk urusan satu ini. Kita harus menjaga perasaan anak-anak. Bobby mengatakan semua itu sambil memeluk Didi dengan penuh gairah. Malam ini merupakan malam pertama bagi Didi dan anak-anaknya makan malam bersama di rumah Bobby. Didi, Prita, dan Laura, malam ini sangat indah untuk Om. Karena malam ini adalah malam pertama kita bisa berkumpul bersama untuk makan malam di rumah ini. Ini adalah wujud cintaku pada kalian. Di meja ini memang tidak ada seorang ibu yang mendampingi kalian. Namun percayalah, kami berdua akan mencoba menjadi ayah sekaligus ibu untuk kalian. Kami akan mengusahakan yang terbaik untuk masa depan kalian. Jadi mulai sekarang, kalian punya dua orang ayah. Bobby berusaha menghibur hati anak-anak dengan tulus. Sekarang, ayo kita berdoa. Hari ini yang mimpin doa Om Bobby ya. Besok kita gantian dan kita tidak boleh berhenti berdoa, ujar Bobby lagi. Kata-kata Bobby barusan sangat berkesan di hati Prita. Ia merasa kagum pada ayah barunya itu. Ia tak menyangka masih ada orang lain selain ayah ibunya yang bisa menyayanginya dengan tulus. Om Bobby itu baik sekali ya. Jarang ada orang sebaik dia, bisik Prita pada ayahnya. Didi hanya bisa membelai rambut Prita saat mendengar ungkapan hati putrinya. Ia menghela napas panjang. Hal itu rupanya membuat Prita tertegun. Gadis belia itu merasa bingung dan tak bisa menebak isi hati ayahnya. Prita dan Laura, walau Om Bobby sangat memanjakan kalian, ayah nggak ingin melihat kalian berubah. Kalian tidak boleh terlena dan berlaku tidak baik ya. Didi berpesan kepada kedua putrinya seusai acara makan malam. Beres ya, jawab Prita dan Laura hampir bersamaan. Ya, Prita tidur dulu ya. Besok kan Prita masih harus sekolah, jawab Prita sambil mencium pipi Didi dan pergi ke kamarnya. Laura pun segera mengekor langkah kakaknya. Itu baru anak ayah, sahut Didi.
Setelah kedua putrinya masuk ke kamar mereka, Didi berjalan ke arah teras. Dia ingin menikmati keheningan malam sambil menghisap rokok. Pikirannya kembali melayang pada sosok Intan. Didi merasa lega. Anak-anak sudah mulai bisa melupakan kenangan pahit setelah kepergian ibunya. Didi tak menyangka mereka bisa mengatasi rasa kehilangan itu dengan begitu cepat. Kasih sayang Didi dan Bobby rupanya memberikan andil yang cukup besar untuk membantu keduanya menjalani masa transisi. Dan Didi mau Bibi buatin kopi. Tiba-tiba saja suara Bi Inah mengejutkan Didi yang tengah melamun sendirian. Didi pun mengangguk pelan menjawab pertanyaan Bi Inah barusan. Boleh juga Bi, seperti biasa jangan pakai gula ya, ujar Didi singkat. Tak lama kemudian Bi Inah menghilang di balik pintu dan kembali muncul dengan nampan berisi kopi tanpa gula kesukaan Didi. Ketika Bi Inah meletakkan cangkir kopi di atas meja, Didi mengucapkan terima kasih. Bi Inah istirahat aja, nanti biar saya yang kunci pintu, ujar Didi tulus. Baik Den, kalau begitu saya ke belakang dulu, ujar Bi Inah sambil tersenyum. Malam semakin renta. Didi melirik arloji yang melingkar di pergelangannya. Pukul 12 malam. Rasa kantuk tiba-tiba menyerang kedua mata Didi. Akhirnya, ia memutuskan beranjak tidur. Setelah mengunci semua pintu, Didi melangkahkan kakinya ke kamarnya. Sambil menggosok gigi, pikiran Didi melayang ke Bobby. Apa yang sedang dilakukannya saat ini? Apakah dia sudah tidur? Tanya Didi dalam hati. Tiba-tiba ia merasa kangen sekali pada pria itu. Tanpa sadar, Didi mendekati connecting door dan perlahan mulai memutar knop pintu. Ia menemukan Bobby sudah terlelap dengan damai. Wajahnya tersenyum. Didi tak tahan untuk tidak mendekatinya. Ia mengusap kepala Bobby dan mencium keningnya. I love you dear. Hanya 3 kata itu yang keluar dari bibir Didi. Perlahan Bobby terbangun. Ia langsung tersenyum begitu melihat Didi duduk di tepi ranjangnya. Tangan Bobby meraih leher Didi dan membalas ucapan Didi dengan pelan. I love you too dear. Kamu belum tidur? Tanya Bobby lirih. Didi hanya terdiam dan memandang Bobby dengan tatapan tajam. Ia sedang berpikir bahwa ia adalah manusia yang beruntung bisa menikmati keindahan mata indah milik Bobby. Bob, apa kamu tidak bosan sama aku? Pertanyaan itu terucap begitu saja dari bibir Didi. Sayang, kenapa aku harus bosan sama kamu? Tidak ada alasan untuk bosan sama kamu sayang, jawab Bobby manja. Bob, menurutku wajar aku bertanya begitu, karena kita akan bertemu setiap hari di rumah ini dan di kamar ini. Itulah sebabnya aku tidak ingin kamu merasa bosan sama aku. Aku takut aku akan menyakiti perasaan kamu. Dan kamu tahu sayang, rasa bosan itu bisa memudarkan rasa cinta. Itulah yang pernah kurasakan sama Intan saat kami masih bersama, tutur Didi lirih. Didi, kita harus jalani hidup ini apa adanya. Kita jalani dulu dengan penuh cinta. Tidak ada hal yang tidak mungkin. Semua bisa terjadi. Tapi kita sebagai manusia harus tahu bahwa manusia tidak akan pernah berpetualang dengan hatinya kalau bukan manusia itu sendiri yang memutuskan untuk berhenti, ucap Bobby lembut. Perasaan Didi menjadi lebih tenang. Bobby selalu bisa menenteramkan hatinya. Bobby, apakah aku boleh meluk kamu? Tanya Didi dengan mesra. Tanpa menunggu jawabannya, Didi langsung memeluk Bobby dengan mesra. Malam itu, mereka dirundung oleh rasa bahagia yang tak terlukiskan. Bobby tak menyangka ia bisa berduaan lagi bersama Didi.
Mereka berpelukan hingga fajar menyingsing. Apakah ia bermimpi? Tapi tangan Didi yang melingkar di pinggangnya membuat ia tersadar bahwa ini semua bukan mimpi. Keduanya pun terlelap dalam pelukan mesra yang menghangat tubuh. Sejam kemudian, Bobby terbangun karena suara ngorok Didi yang cukup keras. Tapi sebenarnya bukan suara itu yang membuat Bobby terbangun dan membuka matanya. Ia hanya ingin melihat Didi tertidur pulas di sampingnya. Bahkan, suara ngoroknya terdengar merdu di telinga Bobby. Sungguh aneh. Apakah ini yang dinamakan cinta? Semua jadi terasa lebih indah. Batin Bobby sambil tersenyum.